Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pemuji UKIM PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Desi Sigan, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, kategori 2 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini, Rabu 6 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIM di kelas 10 mata pelajaran sosiologi. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Demikian, selamat menyaksikan. How are you this morning? Fine too. Thank you. Baik, sebelum mulai pembelajaran, meminta ketua kelas untuk prepare and pray. Our Father, thank you for giving us this time. There are great things in our lives. Please be with us. And the Lord, please we pray. terima kasih Gloria ya. Oke, baik. Bagaimana kabar hari ini? Bagaimana kabar? Siap untuk belajar? Hari ini, jam ini kita akan belajar sosiologi, ya. Menarik tidak untuk mata pelajaran sosiologi? Menarik. Mengapa saya bilang sangat menarik pelajaran sosiologi ini? Karena yang akan kita belajar, yang menjadi objeknya itu adalah siapa? Diri kita sendiri, ya. Menarik ya, untuk itu berkatakan menarik kalau kita belajar sosiologi. Nah, baik. Tujuan pembelajaran, ya, di hari ini tentunya segala sesuatu itu apa yang kita buat harus ada di tujuan. Nah, tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu berparadigma ganda. Itu tujuan yang pertama. Dan yang kedua, tujuan yang akan kita capai hari ini adalah siswa mampu menjelaskan dan memberikan contoh sehari-hari paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Nah, ada dua poin inti yang harus kita ketahui di hari ini dalam pembelajaran kita di pagi ini. Nah, ingat, ada integrasi iman, ya, ayat Alkitab yang ada hubungan dengan pembelajaran kita di hari ini yang mengambil di dalam Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi, yang kita kalian boleh baca dan bisa keras, silakan. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini ayat lepasnya, ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hati. Kenapa harus dengan segenap hati? Karena pembuat itu untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Firman Tuhan begitu jelas mengatakan, ya. Oke. Baik, kita masuk pada pembelajaran. Nah, sebagai materi inti yang akan kita belajar hari ini, tadi kita sudah tahu apa tujuan pembelajarannya. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Dan materi sosiologi sebagai ilmu berparadigma ganda. Oke, sekali lagi,
Coba keras-keras semua boleh baca. Sosiologi sebagai ilmu berparadigma ganda. Sebelum masuk supaya tidak tegang juga ya, mari kita pakai scripting dulu. Kita main tepuk belum? Oke, siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3, tepuk 4, 2. Oke, berarti konsentrasi ya, semangat. Nah, sebelum kita masuk pada inti pembelajaran, tema besarnya sosiologi sebagai ilmu berparadigma ganda, ada yang ingin tanyakan. Oke, kalian fokus di slide. Silakan kalian berikan respon, berikan pendapat. Jangan ragu, jangan malu. Kalaupun salah, kita belajar bersama. Harus berani ya. Nah, ini yang ingin kalian berikan responnya. Berikan pendapat kalian, apa yang dimaksud dengan paradigma. Oke? Berikan pendapat kalian apa yang dimaksud dengan paradigma. Oke? Perhatikan di slide. Nah, sekarang silakan kamu analisa, amati tayangan gambar yang tampilkan di slide. Dari sini kalian belajar untuk berpikir ya, mengeluarkan ide-ide, berani, harus percaya diri. Silakan. Ada yang boleh berikan pendapat tentang gambar yang tampilkan? Memo minta aja. Silakan, Gloria. Pendapat saya hubungan gambar tersebut dengan paradigma itu adalah, di situ bisa dilihat bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa melihat. Nah, di situ mereka mencoba untuk meraba tubuh dari seekor hewan tersebut, yaitu gajah. Bagaimana mereka bisa mempunyai pola pikir yang berbeda-beda. Ada yang bilang gajah itu hidungnya seperti pipa atau bentuk badannya mungkin besar. Nah, jadi mereka itu mempunyai pola pikir yang berbeda-beda. Jadi kesimpulannya paradigma itu adalah pola pikir manusia yang berbeda. Tepuk tangan buat Gloria. Kita sudah masuk pada kegiatan inti ini. Nah, sekilas Mem akan menjelaskan pendapat dari seorang pakar sosiolog yang bernama John Spitzer. Dia mengatakan bahwa sosiologi itu terbagi dalam 3 paradigma. Jadi ingat ya, ada berapa paradigma menurut John Spitzer yang katakan ada 3 paradigma dari sosiologi. Nah, sebentar kalian akan menemukan apa itu definisi paradigma fakta sosial, apa definisi dari definisi paradigma definisi sosial, dan apa itu paradigma perilaku sosial. Kalian bisa akan memberikan kesimpulan, pendapat, kamu bisa akan menjelaskan masing-masing paradigma ini. Ada yang kamu akan diskusikan di sebentar nanti di kelompok ya. Kalian akan tahu yang dimaksud dengan paradigma
contoh kasus yang Mem akan tampilkan nanti di slide ini. Kalian akan kaji, kalian akan analisa bersama, dan itu yang kalian akan nanti presentasikan di kelompok. Oke? Baik. Mem akan tampilkan di gambar ini. Dari sini kalian boleh simpulkan sendiri apa itu fakta sosial, paradigma fakta sosial, apa itu paradigma definisi sosial, dan apa itu paradigma perilaku sosial. Nah, sekarang kembali meminta tolong kamu amati, analisa gambar yang Mem tampilkan di slide ini. Ayo, silakan. Yang mau minta respon sebentar, ya. Boleh? Apa yang sudah analisa baik-baik gambar ini? Dapat poinnya? Dapat intinya? Boleh? Sudah? Nah, gambar ini, kasus yang Mem tampilkan ini lagi apa? Ada buat apa? Apa yang mereka buat? Ya, ada yang sedang buat apa mereka? Kerja bakti. Nah, poin apa lagi yang kamu boleh dapat di sana? Ya, ada apa di sana? Ada kebersamaan. Ada apa lagi? Ayo. Ada apa? Ada kekompakan di sana, ya. Nah, dapat dikatakan kasus ini, case ini, kalau kita kaji dari paradigma fakta sosial, ya. Kalau kita kaji paradigma fakta sosial, katakanlah di sini, ya, ada yang bernama Budi, yang sedang apa? Kerja bakti. Katakanlah di situ ada nama Budi. Budi ini datang kerja bakti oleh karena apa? Oleh karena apa? Ya, kalau kita kaji, kita simak dari sudut pandang paradigma fakta sosial. Seseorang datang kerja bakti bukan karena apa? Ayo, jangan takut. Ayo, bukan karena apa? Bukan karena dari diri sendiri yang membuat dia harus datang di tempat ini untuk kerja bakti, melainkan apa? Ya. Nah, dari sini kita bisa dapat simpulkan kenapa Budi ada di tempat ini, ya, melakukan kerja bakti itu oleh karena dipengaruhi tindakan dia, perilaku dari Budi dipengaruhi oleh apa? Ayo, oleh karena aturan, norma yang hidup di masyarakat, ya, membuat siapa? Budi, ayo, datang di kerja bakti. Nah, dapat kita simpulkan di situ bahwa, ayo, siapa yang boleh simpulkan? Paradigma fakta sosial mengartikan apa? Ayo, kasih mic ini kepada siapa, ya? Ayo, paradigma fakta sosial itu mengartikan suatu tindakan yang apa? Ayo, minta ya. Ayo, siapa itu? Boleh? Ayo, gantian ya. Silakan. Jangan terlalu malu. Ayo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi paradigma fakta sosial yang berkaitan dengan gambar tersebut yang dibawa paradigma fakta sosial yang berarti aturan atau norma yang ada dalam masyarakat tersebut yang didorong untuk dilaksanakan. Oh, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Baik, kita lanjut ya. Ini sudah jam makan, mungkin sudah lapar. Kemudian, oke. Perhatikan kembali gambar yang Mem tampilkan. Gambar yang kedua. Ayo. Di sana ada apa? Ya.
Masih berdapat? Ada apa di sana? Gambar apa yang kamu lihat? Oke, silakan mic ini silakan, ayo kasih pendapat, silakan. Ayo. Berani ya? Ayo. Kasih kesempatan, jadi sesuai dengan apa yang saya lihat di slide itu ada seorang wanita yang berbelanja sesuai dengan yang dimaui. Jadi itu termasuk ke dalam paradigma ganda, dan yang ketiga yaitu perilaku sosial, di mana sebelumnya memang seorang tersebut telah menyukai pakaian atau apapun yang disukai, maka dia akan mendapatkan sesuatu itu, atau dia berusaha untuk mendapatkannya apapun yang disukai, atau yang bisa disebut juga reward, penghargaan. Terima kasih. Oh, terima kasih ya. Oke, tepuk tangan dulu. Ayo. Wulan, dia menarik kesimpulan ini benar sekali yang dikatakan Wulan. Dia kaji gambar ini, case ini dari sudut pandang paradigma yang keberapa? Yang ketiga, perilaku sosial. Tindakan seseorang, dia membeli baju, menggunakan pakaian yang indah, yang bagus, yang baru. Oleh karena apa? Dia punya tujuan dari diri dia sendiri. Untuk apa? Mungkin apa? Mempertontonkan kemewahan dia. Nah, terima kasih Wulan. Dia kaji dari sudut pandang paradigma yang keberapa? Paradigma perilaku sosial. Nah, sekarang ada yang boleh ambil kesimpulan dari sudut pandang yang kedua, paradigma definisi sosial. Ayo, berani-berani dong. Ada yang dapat berikan kesimpulan cara pandang dari sudut paradigma yang kedua. Apa paradigma yang kedua? Definisi sosial. Siapa yang boleh kaji, analisa? Ya, ayo, berani. Laki-laki mana? Boys mana? Oh, luar biasa. Ayo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi berkaitan dengan paradigma ganda yang kedua, yaitu definisi sosial. Terlihat bahwa wanita tersebut tertarik dengan baju tersebut dikarenakan terdapat suatu keinginan dari diri tersebut, dari orang tersebut, untuk dia ingin mendapatkan sesuatu yang ingin dia dapatkan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Keji. Tepuk tangan yang keras buat Keji menarik kesimpulan dari sudut pandang paradigma yang kedua. Mengapa dia menggunakan pakaian ini, baju ini? Sebab dari dirinya ada tujuan. Untuk apa? Agar dilihat orang banyak. Saya ini menggunakan baju yang baru, baju yang apa? Yang mewah. Baik, kita lanjut ya. Nah, terima kasih tadi ada Gloria, ada David, ada Kenji, siapa lagi? Yang sudah memberikan pendapat yang hebat ya. Suatu pandangan yang luar biasa yang boleh membawa pelajaran ini di akhir nanti kita bisa dapat dia punya inti dari pembelajaran. Jadi memang kembali, oke, bahwa Kenji tadi mengkaji dari sudut pandang paradigma yang berapa? Yang kedua, ya, paradigma definisi sosial. Artinya begini, Mem bisa kasih contoh. Saya datang di sekolah, mengapa saya datang pagi-pagi? Tujuan saya dari oknum pribadi saya punya tujuan. Masing-masing individu itu punya apa? Punya maksud, punya tujuan sendiri ya. Tidak dipengaruhi oleh lingkungan seperti paradigma fakta sosial.
sosial. Nah, baik. Sekarang kita masuk pada diskusi. Silakan kalian boleh membentuk kelompok ya. 5, boleh 5, 6 orang. Silakan, boleh kita buat letter U saja. Ayo, dan kalian akan mendiskusikan sesuai dengan gambar nantinya yang akan tampilkan. Kamu kaji ya, kamu kaji baik-baik, kamu simak dan analisa, dan kalian boleh diskusi bersama, berikan pendapat kalian tentang gambar yang tampilkan di slide. Silakan. Silakan kalian bentuk, nanti ada instruksi apa bagaimana yang kamu akan diskusikan bersama. Tolong buat posisi yang rapi ya, yang bagus, enak di pandangan mata. Oke. Mungkin kalian bertiga. Iya. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok saja ya. Silakan yang kompak ya. Nah, di kelompok masing-masing usahakan kompak, ada kerja sama yang baik ya, dan pastikan semua terlibat ya. Oke. Nah, Mem akan tampilkan gambar di sini, dan sebentar nanti dengan instruksinya ya. Mem akan minta kalian akan cabut kertas dan contoh kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi sekali lagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nanti Mem akan minta kamu cabut undi. Jadi kamu akan presentasikan ya sesuai gambar yang Mem tampilkan di sini. Kamu kaji benar, kamu analisa, dan kamu akan presentasikan, kaji berdasarkan paradigma yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Tapi meminta di sini kalian presentasikan saja. Contoh, kelompok 1 mendapat undian paradigma yang pertama. Berarti yang mereka presentasikan di depan nanti kasus case yang ada, mereka kaji, mereka jelaskan, mereka analisa paradigma yang pertama. Paradigma yang pertama itu apa? Fakta sosial. Boleh? Ya. Silakan kamu perhatikan, oke. Amati baik-baik gambar yang ada ini. Ya. Simak baik-baik gambar ini dan silakan kamu tarik kesimpulan. Kaji berdasarkan paradigma yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Oke, berarti ada 2 kelompok yang nantinya yang sama, karena ini cuma dibagi dalam 3 paradigma, sedangkan kita ada 5 kelompok. Taringlah waktu 15 menit ya.
Nah, baik. Setelah kalian sudah diskusi di kelompok masing-masing, nah sekarang giliran kalian akan presentasikan berdasarkan case masalah yang kamu dapatkan dan kamu sudah diskusi di kelompok, tentunya kelompok masing-masing sudah bertemu, sudah ada kesimpulan pendapat yang kamu akan presentasikan di depan. Baik, disilakan Mem tunjuk acaknya mulai dari kelompok 1. Ayo silakan maju. Tepuk tangan dulu semua. Silakan kelompok. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kelompok 1. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pendapat kami mengenai paradigma definisi sosial terkait dengan kasus tentang siswa yang berangkat sekolah pagi-pagi, karena menurut kami dia datang cepat ke sekolah pagi-pagi karena tujuannya itu mungkin bertemu dengan teman-temannya dengan bermaksud untuk misalkan menanyakan tugas atau informasi yang mungkin dia tidak tahu atau dia kurang mengerti. Dia mungkin bisa datang ke temannya agar supaya dia tidak ketinggalan informasi tersebut. Mungkin sekian, terima kasih. Tepuk tangan. Hebat, sekali lagi tepuk tangan. Luar biasa ya. Silakan duduk. Dan jangan lupa kalau kamu ada tanggapan, pendapat kalian, hasil dari kelompok 1, kamu bisa tambahkan, silakan. Kamu bisa kasih respon, silakan. Oke ya. Baik, meminta kelompok 2. Ayo, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan menanyakan kesimpulan dari kelompok 2. Kami mengambil kasus tidak jauh hampir sama mungkin dengan kasus yang sebelumnya, yaitu seseorang atau siswa pergi ke sekolah pagi-pagi dan belajar dengan dia. Nah, mengapa? Menurut kami kesimpulan yang kami tarik dari paradigma ketiga, yaitu paradigma perilaku sosial, mengapa seseorang siswa itu datang ke sekolah pagi-pagi bahkan belajar dengan dia, dikarenakan muncul dalam diri dia sendiri dan dia ingin mendapatkan penghargaan atau reward, bahkan menjadi juara di kelas. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Sekali lagi, ayo. Terima kasih, tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih, silakan dulu. Ada yang mau tambahkan? Tanggapi? Oh, pas. Jelas sekali datanya. Oke, terima kasih, Gun. Ya, luar biasa. Baik, setelah kita sudah diskusi, kalian sudah diskusi bersama, bahkan sudah mempresentasikan di depan, dan saat yang
terakhir meminta kita sama-sama dapat memberikan kesimpulan materi yang kita sudah belajar, ya. Kesimpulan, ada yang dapat memberikan kesimpulan? Ayo, ayo, silakan. Gloria, hebat sekali, cantik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pelajaran yaitu paradigma ganda atau paradigma sosial. Seperti yang pertama-tama ada ilustrasi mengenai orang buta dan meneliti mengenai seekor gajah. Nah, di situ menjelaskan mengenai paradigma. Paradigma adalah pola pikir manusia yang berbeda-beda atau cara pandang manusia yang berbeda-beda. Nah, dalam paradigma sosial itu terbagi menjadi 3. Yang pertama paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Kalau paradigma fakta sosial itu adalah paradigma yang diakibatkan oleh norma-norma atau aturan-aturan yang ada di lingkungan masyarakat atau di masyarakat. Nah, kalau paradigma definisi sosial itu diakibatkan oleh karena manusia itu memiliki sebuah tujuan, karena dia mau melakukan itu karena ada tujuannya. Nah, kalau paradigma perilaku sosial itu karena manusia itu mau mendapatkan sebuah reward atau sebuah hadiah yang dia ingin dapatkan. Terima kasih. Senang sekali, ya. Di kelas ini luar biasa pendapat dari Gloria. Gloria sudah dapat memberikan kesimpulan secara umum. Oke, hebat ya, terima kasih. Nah, dari sini kita refleksi dulu ya. Apakah kalian sudah bisa mendefinisikan sosiologi itu adalah paradigma yang berparadigma ganda? Ya? Oke, jelas sekali ya. Kita kuis 5 menit saja. Oke. Silakan mulai dari sekarang. Sudah selesai ya. Nah, pertemuan kita hari ini sudah berakhir. Meminta wakil ketua kelas untuk pimpin. Bella, please. Good night and pray. Let's pray. For Father which art in heaven, thank you for the blessing at this time. Now we will close our class. Please be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Greetings.